Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Saya tetap berdoa dan berharap saudara semua sidang jemaat Tuhan ada di dalam keadaan yang sehat walafiat, ada di dalam keadaan yang kuat, dan tetap berharap dan tetap percaya walaupun kita masih ada di masa-masa penyebaran mewabahnya virus corona ini. Kita terus berdoa bagi Indonesia. Kita terus berdoa bagi pemerintah kita supaya Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk mereka bisa mengatasi segala persoalan yang terjadi di bangsa kita ini. Bahkan kita juga berdoa bagi para perawat, para dokter yang terus berjeri lelah, tidak kenal lelah, untuk mereka terus boleh menolong orang-orang yang sudah menjadi positif terkena virus corona ini. Seperti yang saya sudah janjikan di renungan yang pertama, bahwa kita akan terus belajar dari surat Yakobus ini. Dan pada bagian ini saudara, kita akan membahas secara khususnya untuk ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Firman Allah berkata begini, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Kalau kita melihat saudara, arti pencobaan di sini ketika ada kata bertahan dan tahan uji, maka dalam ayat 12 ini dapat disimpulkan bahwa pencobaan yang dimaksud menunjuk kepada kesukaran atau penderitaan. Tuhan menghendaki saya dan saudara bertahan. Sebenarnya kalau kita melihat kata bertahan di sini, ya, sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata yang sama dengan kata ketekunan yang ada di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Tuhan menghendaki kita bertahan atau kita bertekun kalau kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima. Firman Allah mencatat, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia ini. Jadi ayat 12 ini bukan hanya menunjukkan apa yang akan saya dan saudara terima kalau kita bertahan, kalau kita bertekun dalam kesukaran atau penderitaan, tetapi kata-kata mahkota kehidupan, kata-kata dijanjikan, kata-kata barang siapa yang mengasihi Dia, dari kata-kata itu kita bisa mempelajari bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan atau bertekun. Yang pertama saudara, kita harus melihat dan tetap percaya kepada janji Tuhan. Jadi untuk kita bisa bertekun, untuk kita bisa bertahan di dalam penderitaan, kita ini harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kalau kita mempelajari Alkitab saudara, Alkitab ini berisikan banyak sekali janji Tuhan yang berguna dalam kita menghadapi kesukaran atau penderitaan. Contohnya, Mazmur pasalnya yang ke-23. Ketika pemazmur berbicara tentang Tuhan yang adalah gembala yang baik. Ketika dia harus melewati lembah-lembah kelam, lembah-lembah air mata, lembah-lembah kematian saudara. Lembah-lembah ada duka cita, ada penderitaan. Firman Allah berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai gembala yang baik.
Itu bisa menjadi apa? Kekuatan kita sebenarnya. Ketika kita percaya bahwa ada janji Tuhan di situ, seharusnya kita akan bertahan dan kita bertekun. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata bahwa pencobaan yang kita alami ini apa, saudara? Pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan saya dan saudara. Bahkan ketika ada di dalam pencobaan itu, firman Allah mencatat, Tuhan menyediakan jalan keluar. Wow, seharusnya kita bersyukur, kita bisa bertahan karena ada janji Tuhan itu. Ya. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, saya terus berulang-ulang mengingatkan saudara tentang ayat ini, bahwa apa? Allah itu turut bekerja di dalam apa? Segala sesuatu. Sesuatu yang mana? Yang saya bilang di renungan yang pertama adalah bagian dari penderitaan ujian itu. Karena ujian itu bukan melawan kita, tapi justru bekerja dengan kita, bekerja untuk kita, untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kita harus percaya kepada janji Tuhan ini. Sebab itu saya mau nasihatkan kepada jemaat Tuhan di masa-masa ini. Di masa-masa mungkin saudara lagi ada di dalam lembah kekelaman kah? Saudara lagi dalam keadaan yang terpuruk kah? Saudara lagi keadaan yang punya beban-beban yang berat kah? Gitu. Kita punya alasan untuk tetap bertahan dan bertekun dalam pencobaan, dalam ujian-ujian itu. Karena apa? Kita punya firman Tuhan. Amin. Karena itu rajinlah kita dan tekunlah saya dan saudara dalam kita membaca Alkitab atau kita bersaat teduh. Apalagi kita sidang jemaat Tuhan setiap pagi kita menerima renungan untuk bisa kita baca, untuk kita bisa renungkan. Bahkan untuk kita bisa belajar supaya kita semakin memahami apa yang Alkitab katakan. Karena tanpa kita membaca, tanpa kita merenungkan, tanpa kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan bisa melihat janji-janji Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup kita ketika kita ada di dalam kesukaran dan penderitaan. Sebab itu, mari kita terus giat hari-hari ini untuk memiliki waktu terus membaca firman Tuhan, apalagi ya kita ada banyak waktu nih, karena kita nggak berkegiatan kan, karena kita tetap ada di rumah, ya kita berkumpul bersama keluarga. Justru lewat firman Allah kita saling menguatkan. Kita bersama-sama membaca dan merenung. Sebab itu kenapa kami membuat ini. Bapak Gembala memberikan arahan kepada kami staf pengembalaan untuk membuat renungan-renungan supaya bisa dibagikan dengan jemaat Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari lagi? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan dan bertekun, saudara, di dalam penderitaan atau kesukaran? Selain kita percaya kepada janji Tuhan, kita harus memandang dalam ayat yang tadi, ya, kita harus memandang kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Ya. Bahwa ketika kita sudah tahan uji, firman Allah berkata kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi ketika kita ada di dalam kondisi saat ini, saudara, biarlah kita memandang pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Dengan kata lain saya mau bilang begini, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan atau kepada surga. Tapi seringkali kan yang menjadi masalahnya, orang yang mengalami masalah, orang yang mengalami penderitaan, sering punya kecenderungan untuk mengarahkan pandangannya pada kesukaran atau penderitaan yang dialami. Ya. Kita bukan mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi karena kita terlalu fokus kepada masalah, terlalu fokus kepada penderitaan, akhirnya apa? Kita akhirnya menjadi sedih. Kita menjadi putus asa. Kita menjadi kecewa.
Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita memandang ke surga. Karena apa? Karena ini bisa menguatkan kita dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan. Ya, saya kasih contoh atau saya berikan ilustrasi kepada saudara. Saudara ingat kisah Yakub ya, waktu dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Firman Allah berkata dalam Kejadian pasal 29 ayat 30 bahwa 7 tahun itu hanya terasa beberapa hari saja. Kenapa saudara? Karena firman Allah mencatat karena cintanya Yakub kepada Rahel. Mungkin sekali kalau saya mau gambarkan begini. Sambil bekerja ya, Yakub itu terus membayangkan saat-saat di mana Rahel akan menjadi miliknya. Dan itu yang menyebabkan apa? Ia kuat menghadapi semua derita, semua persoalan itu. Kenapa? Dia mengarahkan kepada Rahel dengan cintanya kepada Rahel. Sehingga apa? Dia bisa kuat melewati itu. Begitu juga saya dan saudara. Ketika kita mengalami kesukaran dalam hidup ini, sambil kita mengarahkan pandangan kita ke depan, sambil kita mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan, kepada surga, kepada mahkota yang sudah Tuhan janjikan itu kepada saya dan saudara. Maka semua yang akan kita lewati itu, kita lewati mungkin kita akan terasa ringan. Mungkin untuk memperjelasnya, coba saya berbagi dengan saudara dengan beberapa ayat. Dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 berkata begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Sudah lihat keyakinan Paulus? Dia berkata bahwa dia yakin banget nih bahwa penderitaan yang lagi dia alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan, dengan mahkota kehidupan, dengan kekekalan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus menderita. Paulus banyak kali mengalami penderitaan. Tetapi ketika dia membandingkan dengan kemuliaan, ketika dia mengarahkan pandangannya kepada kemuliaan, dia bilang, wow, ini gak sebanding. Ya. Sebab itu apa? Dia tetap bertahan. Ya. Dia tetap bertekun. Meskipun ada di dalam penderitaan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 berkata begini. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Ya. Bahwa penderitaan yang kita lagi alami, Alkitab mencatat itu ringan. Ya. Tapi penderitaan yang ringan itu yang lagi kita kondisikan, yang kita lagi alami hari-hari ini, mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kita. Jadi kalau kita membandingkan dengan mahkota kehidupan, kalau kita membandingkan dengan kemuliaan Tuhan, apa yang kita alami ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau kita mengarahkan pandangan kita, iman kita kepada hal-hal yang kekal yang sudah menanti saya dan saudara, seharusnya itu semakin memotivasi kita untuk kita terus bertahan dan bertekun di dalam penderitaan. Seperti saya bilang di renungan yang pertama, bahwa semua itu punya tujuan. Ya. Ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin mengerjakan banyak hal. Tuhan ingin memproses kita itu karena dia punya tujuan. Untuk supaya apa? Kita menjadi semakin serupa dengan dia. Ya. Jadi
Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertahan dan bertekun? Selain kita harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan, selain kita harus memandang pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan, kita apa? Kita harus mengasihi Tuhan. Di ayat 12 gitu ya, Yakobus menggunakan sebuah kata yang sangat penting, yaitu apa? Mengasihi. Ya. Mungkin ya kita mengharapkan atau kenapa Pak Yakobus tidak menulis bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang menaati dia, gitu ya. Saya mau bilang begini saudara, kita bisa mentaati Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mentaati Tuhan. Saya ulang ya. Kita bisa mentaati atau melayani Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mentaati dan melayani Dia. Dengan teman, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan kuat sebenarnya untuk menghadapi apapun yang tidak enak yang kita lalui, ya. Karena begini, kasih ini yang merupakan dorongan rohani, ya. Di balik apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai, ya. Mengapa kita memiliki sikap yang bahagia ketika kita menghadapi pencobaan, ya? Kalau saudara bacakan di ayat yang ke-12 itu, Yakobus menulis berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di ayat 2 dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dia bilang apa? Dia juga memulai dengan kata kebahagiaan. Gitu ya. Dia memulai dengan kata kebahagiaan, mengakhirinya juga dengan apa? Dengan kata kebahagiaan. Mengapa kita harus memiliki sikap bahagia ketika kita menghadapi pencobaan? Ini saya bilang, karena kita mengasihi Tuhan dan Ia mengasihi kita. Amin. Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara lebih dahulu. Sebab itu kasih ini ya yang harus mendorong kita. Kasih ini yang harus memotivasi kita untuk terus kita bertahan di dalam pencobaan. Sebab itu saudara-saudara, mari di masa-masa ini saudara, kita terus pelihara. Kita harus terus pelihara kasih kita kepada Tuhan. Ya. Dengan apa kita memelihara kasih kita kepada Tuhan? Dengan kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan terus kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Kecenderungan atau kita mencondongkan hati kita hanya kepada Tuhan. Jika saat-saat ini kita sudah mulai lemah, mungkin kita sudah mulai mundur, kita sudah mulai kecewa. Kita seolah-olah, maaf saya harus bilang, mungkin kita lagi berkata, kayaknya sia-sia nih ikut Tuhan gitu ya. Kok jadi Kristen menderita melulu? Katanya Tuhan buka jalan kalau saya lagi mengalami penderitaan. Itu benar saudara. Ya. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tapi seringkali kan masalahnya begini. Ya, kita berharap jalan keluarnya sesuai dengan cara kita. Jalan keluarnya kita maunya sesuai dengan apa? Apa yang kita pikirkan. Wah, alami mujizat besar. Ya. Alami terobosan mungkin. Tiba-tiba ada hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Tapi seringkali cara Tuhan ya memberikan jalan keluar adalah apa? Tuhan kasih kekuatan sama saya dan saudara.
otot-otot rohani kita semakin diperkuat. Gitu ya. Supaya apa? Kita bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidup saya dan saudara. Bahwa ketika kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terus bertahan, saudara. Terus bertekun. Dan tetap percaya bahwa di masa-masa sulit hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tapi Dia bersama-sama dengan kita. Asalkan apa, saudara? Kita tetap percaya kepada Dia. Kita tetap memandang kepada hal-hal yang kekal. Dan kita terus membangun kasih kita. Kita terus pelihara kasih kita. Kita terus memaknai, saudara. Hal yang harus kita maknai ketika kita mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu juga sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Dia sudah menunjukkan cintanya, Dia sudah menyatakan kasihnya lewat kematiannya di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Itu sebenarnya yang sudah menjadi kekuatan bagi saya dan saudara melewati masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa kesukaran. Tetap kuat, tetap terus setia dalam Tuhan, tetap terus percaya dengan janji-janji Tuhan. Dan nikmatilah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terus berdoa, dan saya terus akan berdoa buat saudara. Biarlah saudara terus mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Semua sidang jemaat Tuhan boleh terus mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Saya akan melanjutkan lagi renungan-renungan berikutnya, saudara. Kita tetap akan membahas dari surat Yakobus. Ya, saya hanya ambil beberapa ayat, saya tidak akan bahas ayat, tapi saya akan ambil topik-topik tertentu untuk boleh berbagi dengan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya.